Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok siang ini melakukan groundbreaking pembangunan Masjid Balai Kota Jakarta. Rencananya masjid baru yang akan dibangun mampu menampung 1.500-an jemaah dan rampung pada Desember tahun ini. Groundbreaking hari ini dengan meletakkan batu pertama menandakan dimulainya pembangunan masjid yang ada di Blok D kawasan Balai Kota Jakarta. Pembangunan Masjid Balai Kota ini atas inisiatif dari Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sebelumnya Balai Kota hanya memiliki musola dengan kapasitas 300 orang dan kurang mampu menampung pegawai, PNS dan pengunjung di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pembangunan masjid ini diperkirakan menghabiskan dana sekitar 18 miliar rupiah lebih yang diambil dari APBD DKI Jakarta. Nantinya masjid baru ini akan memiliki 2 lantai dengan kapasitas 1.500 jemaah. Nah, saya berharap masjid ini juga mengingatkan kita bahwa kita begitu masjid ini masuk, lalu masjid tirik modelnya, saya mau yang ada tiang, jadi saya begitu masuk dari situ, orang lihat jelas ada masjid. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku sudah berusaha agar acara kebaktian kebangunan rohani KKR yang digelar di Gedung Sabuga tetap dilanjutkan meskipun ada interupsi massa pada Selasa malam kemarin. Ya, namun ketika kebaktian Natal itu akhirnya harus berakhir lebih dini, Ridwan akhirnya meminta maaf. Melalui akun resminya di Facebook, Ridwan Kamil meminta maaf. Ridwan menyatakan sudah mengarahkan aparat agar mengamankan acara. Saat kejadian, Ridwan sedang berada di Jakarta dan sebelum insiden pembubaran oleh massa PAS terjadi, Ridwan juga sudah menerima keluhan melalui akun Instagram. Acara kebaktian kebangunan rohani atau KKR di Bandung, Jawa Barat dihentikan masa. Kita akan langsung menuju ke Bandung. Sudah ada reporter Tezar Aditya dan Rio Cornelianto. Ya, Tezar, apa yang terjadi dalam acara kebaktian ataupun KKR di Sabuga kemarin? Ya, Vita Megantara, saat ini posisi saya sedang ada di Mapolda Jawa Barat untuk mengkonfirmasi sebenarnya apa yang terjadi pada saat acara KKR atau kebaktian kebangunan rohani kemarin yang diadakan di Sabuga, di tepatnya Bandung, yang sempat mendapat interupsi dari ormas yang melakukan protes di sekitar acara tersebut. Dan Vita Megantara, memang kemudian dari protes tersebut berujung pada berakhirnya acara lebih awal. Acara sendiri sebenarnya dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah pada siang hari. Acara ini sempat berlangsung secara lancar untuk kemudian ketika sedang break untuk memasuki acara di sesi kedua pada sore hari ini kemudian mendapatkan protes dari massa dan akhirnya terjadilah audiensi dari massa, kemudian juga dari jemaat Kristiani yang sedang melakukan KKR dan dibantu dengan pihak kepolisian. Dan pada saat itu ormas yang melakukan protes mempertanyakan terkait dengan mengapa kebaktian diadakan bukan pada tempat peribadatan tapi lebih ke ruang publik atau ruang terbuka. Ini menurut mereka bukan hal yang wajar. Kemudian polisi sendiri memberikan pengertian kepada massa bahwa acara KKR ini bukanlah acara rutin tapi ini merupakan acara insidental atau bersifat hanya setahun sekali menjelang Natal. Dan ini sendiri mendapat tanggapan yang positif dari ormas yang melakukan protes untuk kemudian mereka memahami hal tersebut. Dan akhirnya kemudian massa mempertanyakan persoalan perizinan. Apakah kemudian acara ini sudah ada perizinan secara lengkap baik dari Pemkot maupun dari kepolisian. Dan memang dari pihak kepolisian sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa acara KKR yang diadakan di Sabuga Bandung ini sudah mendapat perizinan. Bukan perizinan sebenarnya, sudah massa atau panitia sudah memasukkan laporan ke pihak kepolisian dan sudah tidak ada masalah lagi dengan pihak kepolisian. Tapi ketika dipertanyakan perizinan ke Pemkot, ini dari jamaah sendiri mengakui memang ada kekurangan administrasi.
Dan pada kekurangan administrasi itu sendiri, sebenarnya pada perizinan, di perizinan tersebut, acara sendiri dilangsungkan hingga pukul 6 sore, tapi pada sesi kedua ini baru diadakan pukul 6.30. Jadi masa mempertanyakan mengenai acara yang berlangsung malam hari yang diadakan di ruang publik. Namun setelah akhirnya dilakukan audiensi antara polisi, jemaat yang melakukan KKR, dan juga pihak ormas yang melakukan protes, akhirnya jemaat maksud kami ini menerima untuk membubarkan diri secara baik-baik, dan akhirnya jemaat melakukan pembubaran diri pada pukul 20.30. Dan sebenarnya ini juga mendapat sorotan baik media sosial maupun media massa setelah terjadinya pembubaran. Maksud kami kemudian akhirnya dihentikan lebih awal, dan ini juga mendapat tanggapan dari Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang juga meminta maaf terkait dengan adanya insiden tersebut. Fitri Megantara. Tezar, apa langkah selanjutnya dari polisi terkait insiden ini? Ya, dari pihak kepolisian sendiri menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak Pemkot Bandung terkait dengan nantinya jika ada acara-acara peribadatan di tempat umum, nanti akan dipertanyakan kepada Pemkot Bandung terkait dengan bagaimana pemberian izin mereka, kemudian kapan dilakukan, waktunya, dan juga tempatnya secara spesifik. Jangan kemudian ini akan terjadi di lain waktu. Dan kemudian khususnya untuk KKR yang kemarin sempat ditunda juga seperti perjanjian dengan polisi, ormas, dan juga pihak panitia, akhirnya KKR memang sifatnya saat ini statusnya ditunda, bukan dihentikan atau dibatalkan. Setelah kemudian mendapat perizinan lebih lengkap, nantinya jemaat akan dapat melakukan KKR lanjutan. Dan berikut adalah pernyataan dari Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus. Kegiatan ini bukan kegiatan agama yang rutin yang memang harus ini kegiatan tertentu saja yang dilakukan setahun sekali oleh pihak kepanitiaan. Ini yang kita jelaskan juga kepada pihak ormas, dan mereka mengerti setelah kita jelaskan. Sehingga setelah sama-sama mengerti dari pihak masalah waktu sama masalah kegiatan ini, dan kembali semua kondusif, nggak ada masalah. Setelah kita jelaskan kepada pihak ormas tersebut. Karena ini bukan kegiatan yang memang rutin setiap minggu dilakukan. Ini adalah kegiatan yang dalam rangka menghadapi hari Natal. Kegiatan-kegiatan seperti biasa, ya, yang dilakukan setahun sekali. Ya, Fitri Megantara, memang kemudian polisi juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada bentrokan sama sekali, semua berlangsung dengan baik. Tapi kemudian yang perlu diperhatikan adalah saling pengertian satu sama lain, dan juga perizinan yang tepat ini akan meminimalisir adanya potensi gangguan seperti dalam acara KKR kemarin. Kita harapkan bersama bahwa ini tidak terjadi lagi. Fitri Megantara, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian laporan langsung Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sekitar kabar pembubaran paksa kegiatan keagamaan di Bandung, Jawa Barat, kita segera menuju ke Bandung dan sudah ada reporter Berita 1 Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto di sana. Ya, Tezar, sejauh ini bagaimana perkembangan terkini dari kabar adanya pembubaran paksa tersebut? Apakah tidak ada aparat yang menjaga kegiatan tersebut? Bisa dijelaskan kondisi saat ini? Ya, Ira, memang kami di sini mencoba mengkonfirmasi ke berbagai pihak, dari mulai warga yang ada di sekitar Sabuga, kemudian juga ke pihak Polda Metro Jaya terkait dengan kejadian Polda Jawa Barat maksud kami yang dan memang menurut dari pihak warga maupun dari pihak Polda Jawa Barat, mereka mengatakan bahwa membenarkan adanya kejadian kemarin dari ormas yang berupaya untuk memprotes adanya kegiatan dari umat beragama yang ada di Indonesia yang diselenggarakan di gedung di belakang saya di Sabuga ini yang terletak di Bandung. Dan
terkait dengan penjagaan sendiri, polisi akhirnya berhasil menahan massa di depan pintu gerbang dan berhasil juga menginformasikan bahwa kegiatan keagamaan ini hanya bersifat insidental atau ini merupakan perayaan menjelang Natal, jadi bukan ibadah mingguan. Akhirnya itu juga meredam psikologi massa pada saat itu yang berhenti berprotes, dan pada saat itu juga pihak kepolisian menjawab bahwa ibadah ini memiliki izin baik dari pihak kepolisian maupun pihak Pemkot Bandung hingga jam 18.00. Dan kemudian akhirnya setelah pukul 18.00 massa kembali memprotes adanya sesi 2 dari KKR atau kebangkitan rohani yang digelar di Sabuga ini. Mengapa kemudian belum juga selesai padahal sudah melewati jam izin. Inilah kemudian yang membuat pihak polisi harus menengahi antara massa yang melakukan protes dengan pihak umat yang sedang melakukan keagamaan atau perayaan keagamaan di dalam Sabuga ini. Dan akhirnya setelah adanya mediasi tersebut dihasilkanlah keputusan bersama untuk kemudian menunda adanya sesi kedua terkait dengan KKR yang dilangsungkan pada malam hari tersebut. Dan ini juga menepis dugaan, ini klaim dari pihak Polda Jawa Barat juga menepis dugaan adanya bentrokan yang terjadi pada saat pembubaran KKR, karena pembubaran ini sendiri dilakukan oleh pihak panitia dan ini berlangsung secara kondusif. Ira. Ya, Teza, lalu bagaimana dengan rencana kelanjutan kegiatan keagamaan menyusul kejadian tersebut? Kita ketahui sesi kedua yang lewat dari pukul 18 ditunda. Akhirnya bagaimana? Apakah dilaksanakan kapan atau seperti apa? Ya, ini juga sempat kami tanyakan ke pihak Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat maksud kami, terkait dengan nantinya bagaimana kelanjutan setelah ditunda ini. Pihak Polda Jawa Barat juga mengkonfirmasi bahwa mereka akan berkoordinasi dengan pihak Pemkot Bandung selaku yang memiliki otoritas dan kewenangan di wilayah Bandung ini terkait dengan kapan dan juga bagaimana sistemnya. Tapi hingga saat ini belum ada keputusan terkait dengan koordinasi ini. Dan juga selain itu pihak Polda Jabar juga nantinya ke depannya akan berkoordinasi secara jelas bagaimana nantinya perizinan terkait dengan ibadah yang dilakukan di tempat terbuka atau di ruang publik yang agar kemudian tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi yang sangat berpotensi untuk menyebabkan gesekan antar umat beragama. Di sisi lain, ini juga diamini oleh pihak Pemkot Bandung, yakni adalah Ridwan Kamil yang mengkonfirmasi lewat akun Facebooknya yang mengatakan bahwa ia akan berkoordinasi dengan pihak panitia KKR untuk kemudian menjadwalkan ulang maksud kami kebaktian sesi kedua yang nantinya dikoordinasikan mengenai jadwal dan juga tempat sehingga kemudian akan lebih damai dan juga akan bebas dari gangguan seperti kemarin. Tapi hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait dengan kapan dan juga tempat dilakukannya penjadwalan ulang dari kebaktian susulan nantinya. Ira, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Teza. Pemirsa, demikian reporter Berita 1 Teza Raditya dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan. Nama aku Marcella, aku mahasiswi dari sebuah kampus di Jakarta. Aku tinggal di Sudirman, Jakarta Pusat. Tahu banget pastinya, tahu banget tentang Pak Ahok. Aku tahu Pak Ahok itu salah satu sosok gubernur Jakarta saat ini, dan dia orangnya tegas terhadap bawah-bawahannya dan terhadap program-program yang ada selama ini. Jadi dia contoh pemimpin yang baik ya. Semenjak beliau jadi gubernur DKI Jakarta, banjir semakin berkurang. Karena biasanya di belakang tempat tinggal aku tuh banjir banget dan sekarang udah enggak. Terus banyak juga lahan-lahan kosong atau yang seharusnya tanah milik pemerintah dikosongkan dan emang dijadikan lahan benar-benar untuk pihak pemerintah, bukan untuk tempat tinggal warga, misal tempat hiburan atau apa. Itu kan sebenarnya kurang cocok ya, apalagi tanah tersebut milik negara. Aku sebetulnya baru ngurus KTP di Jakarta dan itu gampang banget, dan itu jadinya juga nggak lama, semua prosedurnya juga mudah dan dilayani dengan baik, dan aku puas dengan hasilnya. Kalau menurut aku, Jakarta misalnya nggak ada Ahok dan Ahok bukan jadi pemimpin lagi di Jakarta, pasti banyak banget yang akan menyalahgunakan keadaan itu. Orang-orang seperti Pak Ahok yang terlalu jujur, yang terlalu tegas. Makanya menurut aku, orang banyak yang takut dengan keberadaan Pak Ahok.
saya pribadi mengajak teman-teman untuk memilih nomor 2 yaitu Pak Ahok, karena pasti semua sudah tahu dong beliau kerjanya gimana, seperti apa. Dan bayangin kalau Jakarta itu nggak ada beliau, pasti kacau.